Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, kita jumpa lagi dalam bacaan renungan pagi pulang ke rumah. Pada hari ini, Selasa 27 Oktober 2020. Judul pada pagi ini adalah Dari Bait Suci Dunia ke Bait Suci Sorgawi. Sebelum kita lanjut, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan. Kami boleh menikmati hari yang baru oleh karena anugerah Tuhan. Bapa, ketika kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, Roh Kudus-Mu menuntun kami, firman ini menjadi berkat bagi kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ayat tema kita pada hari ini diambil di dalam kitab Injil Matius pasal 27 ayat 51. Firman Tuhan berkata, "Tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah." Saudara-saudaraku yang kekasih, oleh jasa kematian dan kebangkitannya, ia menjadi pelayan tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Ibrani 8 ayat 2. Manusia memelihara rumah ibadah Yahudi. Manusia membangun bait suci Yahudi. Tetapi bait suci yang di sorga, yang dilambangkan bait suci di dunia ini, tidak dibangun oleh arsitek manusia. Inilah orang yang bernama Tunas. Dialah yang akan mendirikan bait Tuhan, dan dialah yang akan mendapat keagungan dan akan duduk memerintah di atas takhtanya. Di sebelah kanannya akan ada seorang imam, dan permufakatan tentang damai akan ada di antara mereka berdua. Sakaria 6 ayat 12 dan 13. Upacara korban yang menunjuk kepada Kristus sudah lalu. Akan tetapi, mata manusia dialihkan kepada korban yang benar untuk dosa-dosa dunia. Keimamatan duniawi berhenti, tetapi kita memandang kepada Yesus, pelaku perjanjian baru itu, serta kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Jalan ke tempat yang kudus itu belum terbuka selama kemah yang pertama itu masih ada. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, tetapi dengan membawa darahnya sendiri, dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Ibrani 12 ayat 24, 9 ayat 8 sampai 12. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah, sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Ibrani 7 ayat 25. Sungguh pun pelayanan itu harus dipindahkan dari bait suci yang di dunia ini ke bait suci yang di sorga. Sungguh pun bait suci dan imam besar kita itu tidak dapat lagi dilihat oleh mata manusia, namun murid-murid sama sekali tak menderita kerugian apapun olehnya. Mereka tidak akan mengalami putusnya hubungan mereka, dan tidak ada pengurangan kuasa karena kepergian juru selamat. Sementara Yesus melayani di bait suci yang di sorga, oleh Roh-Nya ia masih juga melayani jemaat di dunia ini. Ia ditarik
dari mata perasaan, akan tetapi janji perpisahannya ditepati. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Matius 28 ayat 20. Sementara diwakilkannya kuasanya kepada pengerja-pengerja yang lebih rendah, hadiratnya yang memberi tenaga itu masih menyertai jemaatnya. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Ibrani 4 ayat 14 sampai 16 dan diambil dalam buku Alfa dan Omega jilid 5 halaman 166 167. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang baik. Kami boleh bangun lagi pagi ini oleh karena anugerah Tuhan bagi kami. Terima kasih oleh karena pagi ini firman Tuhan, firman yang hidup, boleh memberikan satu pengalaman rohani bagi kami hari ini, di mana Yesus saat ini sementara melayani di bait suci yang di sorga, namun dalam hal yang sama masih juga melayani umat-umat manusia di dunia ini. Bapa di sorga, yakinlah kami bahwa kami mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, dan dialah Yesus juru selamat pribadi kami yang akan memberikan keselamatan bagi orang-orang percaya yang menerima dia, menjadikan yang pertama dan terutama dalam kehidupan masing-masing kami. Bapa di sorga, memulaikan aktivitas hari ini, biarlah Tuhan berkati kami. Berikan kesehatan, berikan kekuatan, perlindungan Tuhan jadi bagian kami. Terima kasih Bapa, dengarlah doa kami, ampuni dosa kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa.